Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa arkanul umrati utawi pira-pira rukune umrah iku salah satun ana telu. Kama fi ba'din nusahi kaya oleh ing dalem sebagiane kitab salinan. Wa fi ba'diha lan iku ing dalem sebagiane nusahi arba'atu asya'a utawi papat pira-pira perkara. Al-ihramu rupani ihram, wat tawafu lan tawaf, was-sa'yu lan sa'i, wal halqu lan nyukur rambut, awit taksiru utawa mendheki rambut. Fi ahadil qaulaini ing dalem salah sijine qaul loro. Wa huwa utawi ahadul qaulaini iku ar-rajihu kaul kang unggul, kama kaya keterangan sabako kang wis dadi dhisik apa ma qoriban hale parek. Wa illa lan lamun ora ar-rajih fala yakunu mongko ora ana apa al-halqu awit taksiru iku min arkanil umrati saking pira-pira rukune umrah. Dan adapun rukun-rukunnya umrah itu ada 3 seperti halnya pada sebagian kitab salinan. Dan di sebagian kitab salinan itu mengatakan arba'atu asya'a, mengatakan 4 perkara. Kalau di kitab ini arkanul umrati salah satun. 4 perkara itu yang halku awit taksir, mencukur rambut atau memotong rambut atau memendekkan rambut, itu dikatakan ada yang mengatakan itu sebagai rukun, ada yang mengatakan 2 perkara tersebut bukan rukun. Rukun-rukunnya umroh yaitu ada 3 berupa ihram, tawaf, dan sa'i. Wal halku dan mencukur rambut awit taksir atau memotong atau memendekkan rambut pada 2 qaul. Adapun ketika kita memilih qaul yang diunggulkan seperti halnya keterangan yang sudah lewat yang wayabki min arkanil haji itu, ketika al-halqu awit taksiru itu dijadikan ibadah maka dia menjadi rukun gitu. Tapi ketika memotong atau memendekkan rambut itu adalah bukan ibadah maka dia tidak termasuk rukun. Di sini ketika kaul yang diunggulkan, pendapat yang paling diunggulkan, beliau mengatakan bahwasanya al-halqu dan taksiru itu sebagai rukun. Wa illa dan pendapat yang tidak diunggulkan, mereka berpendapat bahwasanya fala yakunu min arkanil umrah. Mereka berpendapat bahwasanya al-halqu dan at-taksiru itu bukan termasuk bagian dari rukun umrah. Jadi kalau wa arkanul umrati salah satun berarti ihram, tawaf, dan sa'i. Tapi kalau arba'atu asya berarti ketambahan al-halqu awit taksiru. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatul haji utawi pira-pira kewajibane haji. Khairul arkani kang sakliyane pira-pira rukun iku salah satu asya 3 pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine salah satu asya iku al-ihramu ihram. Minal miqati saking wates. As-sadiqi kang beneri bizamani kelawan mikot zaman wal makani lan mikot makan. Fazamani mongko utawi mikot zamani binisbati kelawan dan bangsaake lil haji maring haji iku sawalun bulan sawal wa dzulqa'dati lan bulan dzulqa'dah wa asrul layalin lan tanggal 10 pira-pira wengi min Dzulhijjati sangking bulan Dzulhijjah. Wa ama binisbati lan anapun utawi zamani kelawan den nisbatake lil umrati maring umroh. Fajami osanati mongko iku sekabehane taun, waktun iku waktu li ihramihi kanggo ihrame umroh. Setelah rukun-rukunnya umroh, kemudian menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban haji yang tidak termasuk dari rukun, yaitu ada 3 perkara. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Ihram dari mikot, adapun ihram dari mikot itu ada 2, yaitu ada zamani, ada makani. Adapun az-zamani yang dinisbatkan untuk orang yang haji itu dilakukan pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, tanggal 10-nya dari bulan Dzulhijjah, berarti pas Idul Adha. Wa amma binisbati dan adapun mikot zamani yang dinisbatkan lil umrati kepada umroh fajami usanati, maka
ihramnya itu dilakukan sepanjang tahun. Waktun li ihramihi. Waktu untuk ihramnya itu sepanjang tahun. Jadi kalau ihram mikot untuk haji yang dinisbatkan untuk haji itu Syawal, Dzulqa'dah, tanggal 10-nya Dzulhijjah. Tapi kalau ihram dari mikot yang dinisbatkan untuk umroh, dilakukan untuk umroh, maka waktu ihramnya itu sepanjang tahun. Gitu. Kapanpun boleh, tapi kalau haji yaitu tadi Syawal, Dzulqa'dah, tanggal 10-nya dari bulan Dzulhijjah. Wal mikotu utawi mikot al makaniyu kang bangsa makani. Lil haji kanggo haji. Fi haqqil mukimi ing dalem hake wong sing mukim bimakkata ing dalem kota Mekah. Iku nafsu Makkata kahanane kota Mekah. Makian iku bangsa Mekah kana ana apa nafsun. Makian iku bangsa Mekah kana ana apa nafsun au afaqiyan utawa pendatang. Nah, mau untuk mikot untuk ihram minal mikot yang zamani itu berarti tentang waktu. Waktunya itu mulai dari bulan Syawal boleh, Dzulqa'dah boleh, kemudian masuk pada Dzulhijjah. Maka ketika seseorang kok baru Syawal kok sudah dia niat ihram, maka sampai selesai haji dia harus memakai pakaian ihram. Sing sebelah ya, baju putih, nggak boleh pakai jahit-jahit, nggak boleh nyisir rambut, nggak boleh pakai sabun, karena nggak boleh pakai wangi-wangian. Jadi harus hati-hati. Ketika ada orang haji pas bulan Syawal wis niat ihram, berarti otomatis dia harus pakai pakaian ihram dan kemudian nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh ihram. Ya seperti halnya itu memakai pewangian, nyisiri rambut, memakai pakaian yang berjahit. Pas takbiran sing lainnya Allahu Akbar dhewe labbaik Allah labbaik. Itu tentang mikot zamani. Kalau makani ini adalah adapun mikot makani untuk yang haji fi haqqi mukimi bi Makkah, untuk haknya orang yang mukim yang ada di dalam Mekah. Nafsu Makkah itu kondisinya di Mekah, baik kondisinya di Mekah itu dia adalah penduduk asli Mekah au afakian atau pendatang. Wa amma khairul mukimi lan anapun utawi saliyane wong sing mukim fami qatul mutawajjihi utawi watese wong kang budalan minal madinati saking Madinah asyarifati kang mulya. Dzul Hulaifati iku tanah Hulaifah. Wal mutawajjihi lan wong sing budalan minas Syami saking tanah Syam, wa Misra lan tanah Mesir, wal Maghribi lan tanah Maghrib iku al Ju'fatu tanah Ju'fah. Wal mutawajjihu utawi wong sing budalan, wal mutawajjihi lan wong sing budalan mintaha matil Yamani saking tanah Yaman iku yulam lama tanah yulam lam. Wal mutawajjihi lan wong sing budalan min najdil Hijazi saking tanah Hijaz, wa najdil Yamani lan tanah Yaman Kornun iku gunung Kornun. Wal mutawajjihi lan wong sing budalan minal masyriki saking tanah wetan Zatu Irqin iku tanah Irak. Nah, kalau tadi itu mikot tentang waktu, sekarang mikot tentang tempat. Awal kali niat ihram. Adapun orang yang selain penduduk di Mekah, orang yang tidak mukim, adapun orang yang tidak mukim di Mekah, maka mikotnya tergantung dia berangkatnya dari mana. Kalau minal Madinah Asy-Syarifah, kalau dia berangkatnya dari Madinah, maka dia niat ihram dari mikotnya itu Dzul Hulaifah, di tanah Hulaifah. Kemudian ketika orang itu berangkatnya itu dari Syam, Mesir, atau Maghrib, Maroko, maka
dia mulai ihramnya ketika sudah sampai di tanah Ju'fah. Wal mutawajjihu min tahamatil yamani. Dan seterusnya itu ya. Ketika dia berangkat dari tanah Yaman, maka dia mikotnya di Yulamlam. Dan ketika dia berangkatnya dari tanah Hijaz, maka dia mulai mikotnya dia mulai di Gunung Kornun. Dan ketika dia berangkatnya dari arah wetan, maka dia mulai mikotnya dari kota Irak. Jadi di sini biasanya kan kalau Indonesia kan biasanya kalau nggak ke Mekah ke Madinah itu. Wasani utawi kang kaping pindho min wajibatil haji saking pira-pira perkara kang wajibake haji iku romyul jimari barang pira-pira watu asalisi kang telu ya bedau hale ngawiti sapa wong bil kubra kelawan jumrah kubra summal wusta mongko nuli jumrah wusta summa jumratil aqobati mongko nuli jumrah aqobah wayar milan balang sapa wong kula jumratin ing saben-saben jumrah bisa bangi hasoyatin kelawan pitu pira-pira krikil wahidatan kelawan siji ba'da wahidatin ing dalem sakwise krikil siji kang liya. Adapun rukun-rukun umrah yang kedua adalah melempar jumrah. Ada 3. Diawali dengan jumrah kubro, kemudian jumrah wusta, dan yang terakhir adalah jumrah aqobah. Dan seseorang melempar setiap jumrah itu dengan 7 kerikil, yang dimana cara melemparnya itu satu demi satu. Jadi setelah satu dilempar, kemudian melempar satu kerikil yang lain, gitu. Falau roma mongko lamun balang sapa wong hasotaini ing krikil loro daf'atan kelawan ambalan wahidatan kang siji husibat mongko den wilang apa hasotaini wahidatan ing siji balangan. Nah, melempar jumroh itu harus 7 kali lemparan, bukan 7 krikil. 7 kali lemparan, bukan 7 krikil. Cara melempar 1 krikil 1. Maka ketika ada orang falau roma hasotaini daf'atan wahidatan husibat wahidatan. Maka ketika ada orang melempar jumlah langsung 2 krikil, maka itu dihitung 1 lemparan. Paham? Jadi yang dimaksud melempar jumrah itu bukan jumlah krikilnya, tapi jumlah lemparannya. Arep awakmu nggawa sekandi tok balang ning ping pisan ya tetap itu 1 lemparan gitu. Walau roma lan lamun balang sapa wong hasotan ing krikil wahidatan kang siji sab'a maratin kelawan 7 pira-pira ambalan kafa mongko cukup apa balang. Maka walau roma hasotan, dan jika seseorang itu melempar dengan 1 krikil dengan 7 kali lemparan, maka itu sudah mencukupi. Maksudnya 1 krikil, 1 lemparan, 1 krikil, 1 lemparan, 1 gitu. Ya emang harus seperti itu. Wa yustaratu lan den syaratake apa kaunul marma perkara kang den balangake bihi kelawan al iku hajaron rupa watu. Fala yakfi mongko ora cukup apa khairuhu sakliyane watu kaluk luin kaya inten wajasin gamping. Gamping itu ya batu kapur. Dan disyaratkan untuk sesuatu yang dilempar itu adalah berupa batu, jangan yang lainnya. Jangan yang lain batu. Fala yakfi khairu, maka tidak mencukupi ketika selain batu yang dilempar. Contohnya ngelempar pakai intan berlian, enggak cukup, harus batu. Ataupun pakai batu kapur, harus berupa batu ataupun kerikil-kerikil gitu. Kerikil dan batu yang kecil-kecil ya. Itu. Selain batu enggak boleh. Wa salisu utawi kang kaping 3 iku al-hulqu nyukur. Awit taksiru utawa motong pendek. Wal afdalu utawi luweh utamane lirajuli kanggo wong lanang iku al-halqu nyukur rambut.
Walil mar'ati lan kanggo wong wadon iku at-taksiru mendeki rambut. Maksudnya ya motong pendek gitu. Rukun yang ketiga yaitu al-halku. Mencukur ataupun memotong rambut secara sedikit. Adapun lebih utamanya untuk laki-laki itu mencukur rambut. Tapi tidak sampai botak meling, ora usah. Kemudian untuk perempuan itu cukup memotong sedikit aja. Wa aqallu halqi anapun utawi kidik-kidike nyukur iku izalatu salafi sa'ratin, ngilangi telu pira-pira rambut minarosi saking sirah. Halqon kelawan nyukur, au taksiron utawa motong pendek, au natfan utawa njabut, au ihraqon utawa ngobong, au ihraqon utawa ngobong, au qasson utawa ngetok. Jadi paling sedikitnya mencukur yaitu mencukur atau memotong 3 helai rambut dari kepala. Dari kepala, ora rambut yang lainnya. Wah, aku are ngerukun sing ketelu al-halku. Eman-eman rambutku tak nyabut rambut kelek wae ora oleh. Harus rambut ke kepala. Baik itu mencukur atau memotong pendek ataupun secara dicabut atau dibuang mbok bakar sirahmu atau ya memotong sedikit. Boleh, yang penting terpotong. Arep mbok bakar atau piyekne yang penting terpotong. Paling sedikitnya 3 helai. Waman utawi wong la sakra ora ana rambut iku maujud. Lah terus bagaimana orang yang tidak memiliki rambut, apa yang mau dipotong? Nah, ndase birosihi kelawan sirahe wong ya ora ndase. Yusanu den sunahake lahu kangge man apa imrarul Musa ngelakokake piso alaihi ing atase roksihi. Alaihi ing atase roksihi, sirahe man mau. Nah, barang siapa yang tidak memiliki rambut di kepalanya, maka disunahkan untuknya yaitu menjalankan gunting atau pisau di kepalanya. Jadi lek wong botak meling koyo Deddy Corbuzier ngono, meling ra enek rambutnya. Terus cara halkune piye? Yaitu pakai gunting atau pisau di melakoni ngene wae. Ataupun pakai kerokan jenggot ngono, ditarik teko mburi mengarep. Wis gitu aja. Kalau dia enggak punya rambut sama sekali. Wala yakumu lan ora ngenggon-ngenggoni. Apa sakru khairi roksi rambute sak liyane sirah. Apa sakru khairi roksi rambute sak liyane sirah. Minal lihyati saking jenggot. Wa ghairiha lan sakliyane lihyah. Maka masari rosi ing dalem panggonane rambute sirah. Rambut selain rambut sirah itu tidak bisa menggantikan al-halku. Walaupun dia tidak punya rambut di kepalanya, tetap kepalanya yang digesek-gesek atau yang sama pisau ataupun sama kerokan jenggot dijalankan di kepalanya. Baik itu rambut jenggot, rambut ketiak, itu nggak bisa menggantikan al-halku, kerukunan umroh itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi bil fidarin amin. Wa sunanul haji lan utawi pira-pira sunah haji iku sab'una nabitu. Ahaduha utawi salah sijine sab'un iku al-ifradu haji ifrad. Wa huwa utawi ifrad iku taqdimul haji disiake haji alal umrati ing atase ngelakoni umroh. Bi ayyuhrima kelawan yen to ihram sapa wong awalan ing dalem kawitan bil haji kelawan niat haji minal miqatihi saking miqate haji wa yafrugha lan rampung sapa man minhu saking haji. Summa yakhruja mongko nuli metu sapa man min Makkah saking kota Mekah ila adnal hili maring nggon luweh andape tanah halal. Maring nggon luweh andape tanah halal. Fayuhrimu mongko ihram sapa man bil umrati kelawan umroh wa yati lan nekake sapa man bi amaliha kelawan amali umroh.
Walau akasalan lamun malik sapa man, lam yakun mongko ora ana apa haji iku mufridan wong sing haji ifrad. Kesunahan-kesunahan haji itu ada 7. Yang pertama adalah al-ifrad. Apa itu ifrad? Ifrad adalah mendahulukan haji ketimbang umroh. Jadi melakukan haji dulu, setelah itu baru melaksanakan umroh. Ba'ayyuh rima, yang dimana mereka seseorang melakukan ihram dengan haji, kemudian mikot. Setelah selesai dari haji tersebut, kemudian dia keluar dari kota Mekah ke tanah hilal, ke tanah halal yang terdekat dari Mekah. Kemudian dia ihram lagi dengan berniat umroh, dan dia setelah itu melaksanakan amal-amalnya umroh. Walau akasalam yakun mufridan. Jika seseorang itu membalik itu maksudnya umrah dulu kemudian baru haji, maka yang seperti itu bukan dinamakan haji ifrad. Haji itu kan ada 3. Haji itu ada 3. Ifrad, tamatu, sama qiron. Kalau ifrad itu yang ini, kalau tamatu itu berarti umrah dulu baru haji, kalau qiron itu bareng. Haji sama umrah bareng ngelakuinnya. Jadi ada 3 ya, ifrad, tamatu, sama qiron. Ifrad haji dulu baru umrah, tamatu itu umrah dulu baru haji, qiron itu keduanya jadi 1, bareng maksudnya. Wasani utawi kang kaping pindho iku at-talbiyatu, maca talbiyah. Wa yusannulan den sunahake apa al-iksaru ngakeh-ngakehake minha saking talbiyah fi dawamil ihrami ing dalem selawase ihram. Wa yarfa'u lan banterake sapa ar-rajulu wong lanang sautahu ing suarane rajul biha kelawan talbiyah. Walafduha utawi lafate talbiyah iku labbaik Allahumma labbaik ila akhirih. Walabbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Wa idza faragha lan ing dalem nalikane rampung sapa man minat talbiyati saking maca talbiyah, shalla mongko maca sholawat sapa man ala nabi ing atase nabi, wa sa'ala lan nyuwun sapa man Allah taala ing Allah taala al jannata ing swarga, warid wanahu lan ing ridone Allah, wa ista'adza lan nyuwun ngreksa sapa man bihi kelawan Allah minan nari saking neraka. Nomor 2, kesunahan haji yang nomor 2 yaitu talbiyah, mengucap talbiyah labbaik Allahumma labbaik ila akhirih. Selama dia ihram disunahkan untuk mengucapkan talbiyah dimanapun dia berada, kecuali kalau di kamar mandi, di tempat-tempat yang tidak baik untuk mengucap nama Allah lah. Dimanapun ketika berjalan-jalan labbaik Allah, mengucap talbiyah disunahkan selama dia ihram fi dawamil ihram, selama dia ihram disunahkan untuk mengucap talbiyah dimanapun. Kemudian bagi laki-laki untuk mengeraskan suaranya. Kalau perempuan nggak usah keras-keras. Kalau laki-laki disunahkan juga untuk mengeraskan suaranya. Adapun lafaz talbiyah labbaik Allahumma labbaika Allahumma labbaika, kami telah memenuhi panggilanmu ya Allah, kami telah memenuhi panggilanmu. Labbaika, kami telah memenuhi panggilanmu. La syarika, tidak ada sekutu laka bagimu. Labbaika, kami telah memenuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya puji, wa ni'mata dan kenikmatan, laka itu kepada engkau ya Allah, wal mulku dan kerajaan, la syarika, tidak ada sekutu laka bagimu. Jadi itu maknanya. Ketika wa idza faragha min talbiyah, ketika seseorang itu selesai mengucap talbiyah, disunahkan shalla ala nabi. Maka ketika telah selesai membaca talbiyah,
Disunahkan untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian orang yang membaca talbiyah itu setelah membaca sholawat, kemudian dianjurkan untuk meminta kepada Allah swarga, keridhoannya Allah, kemudian wa ista'ada, meminta perlindungan kepada Allah minnari, dari neraka. Jadi ketika setelah talbiyah membaca sholawat, meminta kepada Allah keridhoan, meminta segala macam sesuatu. Kemudian wa ista'ada, meminta perlindungan kepada Allah minan nari, dari neraka, minal azabi, dari siksa gitu. Asalisu utawi kang kaping 3 iku tawaful kudumi, tawaf kudum. Wayah tasulan dadi terkhusus apa tawaf kudum bihajin kelawan wong sing haji, dakhala mlebu sapa hajin Makkata ing Mekah, qoblal wukufi ing dalem sadurunge wukuf, bi Arafata ing dalem Arafah. Wal mu'tamiru utawi wong sing umrah iku idza tawafa nalikane tawaf sapa mu'tamir lil umrati maring umrah, ajza mongko nyukupi apa tawaf hu ing mu'tamir anit tawafil kudumi saking tawaf kudum. Kesunahan yang ketiga yaitu melakukan tawaf kudum. Tawaf kudum itu apa sih? Tawaf kudum itu bisa dikatakan itu tawaf selamat datang lah. Yang dimana tawaf kudum itu dilakukan sebelum orang tersebut melakukan wukuf gitu. Jadi yang dimaksud tawaf kudum, nanti ada tawaf kudum, ada tawaf wada. Kalau tawaf kudum itu ibarat dia baru datang ke Mekah langsung tawaf, itu namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang lah, bertemu dengan Ka'bah. Kemudian kalau tawaf wada itu tawaf untuk meninggalkan Mekah, untuk meninggalkan Ka'bah gitu. Jadi ada tawaf kudum, ada tawaf wada. Wayatasu dan tawaf kudum itu dikhususkan bagi orang yang haji yang masuk Mekah sebelum melakukan wukuf di Arafah. Adapun yang orang yang umroh, ketika dia tawaf untuk umrohnya itu, maka tawaf tersebut sudah mencukupi untuk melaksanakan tawaf kudum. Jadi orang yang umroh kok dia itu tawaf, maka tawafnya itu sudah dianggap juga tawaf kudum gitu. Warabi'u, jadi tawaf itu ada 2 ya, tadi ada tawaf kudum, ada tawaf wada. Kalau tawaf kudum itu tawaf selamat datang, pertama kali bertemu Mekah, Ka'bah. Kemudian kalau tawaf wada, tawaf terakhir meninggalkan Ka'bah. Warabi'u utawi kang kaping utawi kang kaping 4 iku almabitu nginep di Musdalifah ing dalem Musdalifah. Wa'aduhu utawi milang-milange mabit minas sunani saking pira-pira sunnah, huwa utawi mabit iku ma perkara yak tadi kang natrapi hi ing ma apa kalam Rafi'i, kalame Imam Rafi'i. Yak tadi kang natrapi hi ing ma apa kalam Rafi'i, kalam Imam Rafi'i. Lakinil ladzi tetapine utawi qaul fi ziyadati raudhati ing dalam tambahane kitab Raudhah, wasarihil muhadzabi lan syarahe kitab muhadzab. Annal mabita iku satemene nginep bi Musdalifah ing dalem Musdalifah iku wajibun wajib. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku raqatat tawafi, taknya ada alif tasniyahnya bermakna 2 berarti. Salat sunah 2 rakaat tawaf. Badal faraghi ing dalam sawise rampung minhu saking tawaf. Wa yusolli lan salat sapa man huma ing raqatat tawaf
khalfa maqami Ibrahim ing dalem burine makome Ibrahim. Alaihi iku muga tetep ing ngatasé Ibrahim as-sholatu utawi rahmatadim wassalamu lan keselamatan. Wa yasiru lan nglirihake sapa man bil qiraati kelawan maca fihima ing dalem raqatat tawaf. Naharon ing dalem waktu awan. Wa yajarulan banterake sapa man biha kelawan qiraah lailan ing dalem waktu wengi. Wa idza lam yusolli lan nalikane ora salat sapa man huma ing raqaat tawaf khalfal maqami ing dalem burine makom fafil hijri mongko iku ing dalem hijr Ismail. Wa ila lan lamun ora fafil masjidi mongko ing dalem masjid. Wa illa lan lamun ora fafi ayyi maudhi'in mongko ing dalem endi-endine panggonan syaa kang karep sapa man minal harami saking tanah haram wa khairihi lan saliyane haram. Dan kesunahan yang nomor 5 yaitu sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Jadi sholat sunnah ini dilakukan di belakang maqamal Ibrahim. Jadi ketika di Mekah itu di situ ada, kalian kalau lihat peta gambar pajangan di Mekah itu ono kayak bangunan cilik. Nah, itu di situ dinyatakan bahwasanya di situ itu ada bekas telapaknya Nabi Ibrahim. Disebutnya maqamal Ibrahim. Disunahkan untuk sholat di belakang itu, bangunan kecil itu, kotak. Kemudian ketika di siang hari itu dianjurkan untuk melirihkan bacaannya, mengecilkan bacaan ketika dia sholatnya di siang hari. Kalau sholatnya di malam hari, maka dianjurkan untuk mengeraskan suara. Ketika dia tidak bisa sholat karena penuh orang seumpamanya, ketika dia tidak bisa sholat di belakangnya maqamal Ibrahim, maka dia dianjurkan sholat di belakangnya makomnya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu makomnya Nabi Ismail. Hijr Ismail. Maka ketika dia tidak bisa sholat di maqamal Ibrahim, di belakang maqamal Ibrahim, maka dia sholatnya di Hijr Ismail. Wa illa, dan ketika tidak bisa juga fafil masjidi, maka dia sholat di dalam Masjidil Haram. Wa illa, dan jika tidak bisa juga fafi ayyi maudhi'in, maka dimanapun tempat syaa yang dia mau, minal harami dari tanah haram wa khairihi dan selain tanah haram. Jadi yang diutamakan di belakang maqamal Ibrahim, kalau nggak bisa di Hijr Ismail, kalau nggak bisa di masjidnya, di Mekah di masjidnya, kalau nggak bisa lagi pokoknya di mana aja yang penting masih di tanah haram atau selain tanah haram. Gitu. Itu sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Wasadisu utawi kang kaping 6. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku almabitu nginep bimina ing dalem Mina. Hadza utawi ikilah sadis iku ma perkara sahaha kang benerake hu ing ma sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i, lakin sahaha tetapi ning benerake sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi ziyadati raudhati ing dalem tambahane kitab Raudhah al-wujuba ing wajibe nginep. Antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berbeda pendapat. Kesunahan yang nomor 6 yaitu menginap di Mina. Kalau Imam Rafi'i mensohahkan bahwasanya mabit di Mina itu hukumnya sunnah. Tetapi Sohah An-Nawawi, Imam Nawawi mensohahkan di kitab Raudhah
mengatakan bahwasanya mabit biminah itu hukumnya adalah wajib. Bukan termasuk kesunahan haji, tapi termasuk kewajiban haji menurut Imam Nawawi. Kita mau ikut yang mana? Kita yakinnya sama yang mana? Menurut kita baik yang mana? Itu yang kita ikuti. Semuanya keduanya beliau itu, saya ulangi lagi. Beliau kedua Imam Rafi dan Imam Nawawi jelas-jelas beliau adalah orang alim alamah, nggak mungkin salah dalam menentukan hukum. Jadi kita tinggal pilih, enak nih. Kalau jenengan pengen ini hukumnya sunnah, berarti mengikuti Imam Rafi. Kalau ngomong ini hukumnya wajib, berarti mengikuti Imam Nawawi. Wis ngono wae. Wasabi utawi kang kaping 7 iku tawaf wadai, tawaf pamitan. Wasabiu utawi kang kaping 7 iku tawaful wadai, tawaf pamitan. Ing daira datil khuruji ing dalem nalikane ngarepake metu min Makkata saking kota Mekah, li safarin kelana lumaku, hajan iku wong sing haji kana ana apa li safarin. Jadi hajannya itu khobarnya mendahului kana, aula utawa ora, tawilan iku adoh kana ana apa as-safaru perjalanane utawa lungone, au qasiron utawa cedhak. Wa ma utawi perkara zakara nuturhu ing ma sapa al musannifu musannif min sunniyatihi sangking bangsa kesunahane tawaf iku qaulun qaul marjuhun kang den unggulake. Lakinil adharu tetapi utawi kaul sing luwih jelas iku wujubuhu wajib hukume tawaf wada. Adapun yang nomor 6 yaitu tawaf wada, ya saya katakan tadi ada namanya tawaf kudum, ada namanya tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf yang dilakukan ketika mau meninggalkan Ka'bah, pamitan istilahnya. Inda iradati khuruji min Makkata li safarin. Dilakukan tawaf wada ketika seseorang itu akan keluar dari Mekah karena untuk melakukan perjalanan. Baik orang itu haji, aula ataupun bukan orang yang haji. Tawilan baik itu perjalanannya panjang lama, au qasiron atau perjalanannya itu enggak lama, enggak jauh. Gitu. Wa ma dzakarahu al-musannifu min sunniyatihi. Dan perkara yang sudah dituturkan oleh musannif bahwasanya tawaf wada itu termasuk tawaf yang hukumnya termasuk hukum sunnah. Dan itu kaul yang diutamakan, kaul yang diunggulkan. Tetapi al-adharu adapun kaul yang lebih jelas mengatakan bahwasanya tawaf wada itu hukumnya wajib. Kalau musonef tadi mengatakan bahwasanya tawaf wada itu termasuk dari sunanul hajj. Tapi kalau kaul adhar, kaul yang lebih jelas mengatakan tawaf wada itu hukumnya wajib. Wa yatajarradu. Yang terakhir, wa yatajarradu lan nyepeake sapa ar-rajulu wong lanang hatman kelawan wajib kama fi syarhil muhadzabi kaya olehe ing dalam syarahe kitab muhadzab. Biasanya ini maknain ini ada beberapa versi. Boleh maknai kama kaya keterangan fi syarhil muhadzabi ing dalam syarahe kitab muhadzab, atau langsung kama fi syarhil muhadzabi kaya olehe ing dalam syarah kitab muhadzab. Ada beberapa versi. Indal ihrami ing dalam nalikane ihram. Anil makhiti saking pakaian kang den jahit. Minas siyabi saking pakaian. Waan mansujiha lan saking pakaian kang den tenun. Waan maq'udiha lan saking pakaian kang den bundel.
Wa an khairis siyabi lan saking saliyane pakaian, min khuffin saking muzah, wa na'lin lan terompah, to na'lin itu sendal. Wa yalbasu lan nganggo sapa rajul izaron ing jarik, waridaan lan selendang, abyadaini kang putih karone, jadidaini kang anyar karone, wa illa lan lamun ora fanadifaini mongko kang bersih karone. Nah, yang terakhir ini seorang laki-laki menyepikan atau ketika ihram dia tidak boleh menggunakan pakaian yang al-makhit, yang dijahit. Pakaian yang terbuat dari jahitan. Kayak baju-bajuku, baju-bajumu itu kan terbuatnya gara-gara dijahit. Orang yang ihram hatman dengan secara wajib pada kitab Syarah Muhadzab, secara wajib malahan, secara wajib nggak boleh orang yang ihram menggunakan pakaian yang terbuat dari jahitan atau pakaian yang terbuat dari tenunan atau pakaian yang terbuat dari bundelan. Bundelan itu seperti halnya kayak di kelabang ngono lho. Di anyam. Lek anyam kan bambu, lek pakaian di kelabang. Enggak boleh. Baik itu ditenun, di kelabang, dijahit, itu enggak boleh. Dan selainnya pakaian yaitu enggak boleh pakai muzah, enggak boleh pakai terompah. Itu ketika ihram itu. Kemudian disunahkan memakai, kalau laki-laki ya, memakai izarun, sarung, jarik. Kemudian waridaan, dan kemudian disunahkan memakai sorban, yang dimana keduanya itu berwarna putih, yang keduanya itu baru, jadi ini baru anyar. Kalau nggak bisa atau nggak anyar, setidaknya dia keduanya itu izar sama warida mau itu bersih, keduanya itu bersih. Kalau bukan baru, setidaknya itu bersih, jangan kotor. Jadi itu kesunahan yang terakhir. Seorang laki-laki ketika ihram nggak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kemudian disunahkan memakai sorban dan sarung, yang dimana keduanya itu putih. Putih itu sunahnya putih. Baru, kalau nggak bisa baru, yang penting bersih. Faslun fi ahkami muharramatil ihram. Faslun fi ahkami muharramatil ihram. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallah.